Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Liswidia Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Jatimekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dalam rangka memenuhi tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya percaya terhadap murid sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu anak sebagai selembar kertas putih yang masih kosong dan diisi oleh coretan-coretan kita. Yang kedua, kadang kita tidak memperdulikan karakteristik murid. Lalu kita menjadikan murid sebagai objek dalam pembelajaran yang kita lakukan. Sedangkan pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang hanya fokus terhadap aspek kognitif saja. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau yang kita kenal dengan teacher center, hanya bersifat transfer materi pelajaran saja. Pembelajaran berlangsung hanya di dalam kelas saja, guru menjadi satu-satunya sumber belajar, serta lebih mengutamakan ketuntasan materi dan merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas. Perubahan perilaku atau pemikiran terhadap murid setelah mempelajari modul 1.1 lebih menghargai kodrat anak yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan kodrat tersebut, kita harus mengenali, mempelajari, dan mengakomodasi karakteristik murid, serta menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran yang kita lakukan. Perubahan pembelajaran yang dilakukan setelah mempelajari modul 1.1. Pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tapi kita bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada murid atau yang kita kenal student center. Guru berperan sebagai fasilitator dan menuntun serta memperbaiki laku murid. Pembelajaran harus menyenangkan dan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Pembelajaran juga harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter, budi pekerti, serta kearifan lokal budaya setempat. Menciptakan pembelajaran yang menghamba terhadap anak, melayani sepenuh hati dengan penuh kesabaran. Jika anak berbuat salah, tidak semata-mata kita harus memarahinya. Saya akan menerapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengenali karakteristik murid. Asesmen diagnostik ini berfungsi untuk memetakan kemampuan potensi murid yang ada di dalam kelas. Asesmen diagnostik ini berupa asesmen yang mengukur kemampuan kognitif dan non-kognitif. Dilakukan melalui observasi atau membangun komunikasi secara personal dengan murid. Yang kedua, melakukan pembelajaran secara holistik atau menyeluruh. Pembelajaran holistik ini mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial kultural, psikis, dan spiritual. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid dan merdeka dalam belajar. Pembelajaran ini memiliki ciri-ciri menyenangkan,
pembelajaran yang kreatif dan berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa, serta pembelajaran dengan menggunakan metode dan strategi yang bervariatif. Dalam pembelajaran atau kegiatan program sekolah, mengintegrasikan pendidikan karakter dengan budi pekerti sebagai rambunya. Di antaranya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, memanfaatkan kearifan lokal dan budaya daerah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai karakter bangsa. Untuk menuntun para murid agar sesuai dengan kodrat nyamannya, maka diperlukan kecakapan abad 21 yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Di antaranya kreatif, berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan, dapat bekerja sama dalam tim, serta dapat berkomunikasi dengan baik. Apa yang saya rencanakan dalam hal perubahan tentunya tidak akan berjalan optimal jika tidak adanya kerjasama di antara stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, yaitu perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua serta dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.